Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Capeng. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami berjudul analisasi pelaksanaan pengawasan pendidikan baik akademik maupun non-akademik baik offline maupun online di berbagai jenjang pendidikan. Kelompok kami ada Pak Eko, Pak Siti, Pak Halis, Pak Asati. Baik, sekarang mulai. Sekarang setelah epidemi menjadi pandemi, sebagian besar kegiatan pendidikan dilakukan melalui internet. Ini juga membawa kesulitan besar bagi pengawasan pendidikan. Oleh karena itu, pengawasan pendidikan harus diperkuat, baik akademik maupun non-akademik, baik offline maupun online di berbagai jenjang pendidikan. Sistem pengawasan pendidikan yang efektif merupakan sarana penting dari sistem pemantauan kualitas pengajaran dan mekanisme yang efektif untuk menjamin pembangunan pendidikan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Supervisi pengajaran memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan pendidikan dan merupakan bagian penting dari sistem manajemen mutu pendidikan. Sistem supervisi pengajaran adalah penghubung inti dari pekerjaan pendidikan dan kunci serta jaminan untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas pengajaran. Untuk lebih meningkatkan pengajaran di kelas, meningkatkan kualitas pengajaran dan membuat sistem pemantauan kualitas pengajaran lebih melembaga dan rasional, sistem supervisi pengajaran harus diperbaiki dan disempurnakan. Pengawasan merupakan proses penentuan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan meliputi tindakan untuk membantu dan memotivasi upaya pencapaian tujuan serta tindakan untuk mendeteksi dan mengoreksi pelaksanaan yang tidak efektif dan efisien menjadi efektif dan efisien. Dengan demikian, pengawasan merupakan upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar dalam perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan dan mengambil tindakan kolektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya suatu lembaga telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan suatu lembaga. Pengawasan merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu rencana. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan pada suatu lembaga diperlukan atau dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami pada hari ini, yaitu tentang implementasi audit secara offline. Budaya mutu merupakan salah satu tujuan utama pengembangan penjaminan mutu pendidikan.
Budaya mutu merupakan hasil sinergi dari segala upaya dalam peningkatan mutu, di mana evaluasi terhadap mutu lembaga pendidikan dilakukan melalui audit mutu. Audit mutu adalah penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah mutu telah terjamin sesuai standar yang ditetapkan. Tujuan audit antara lain adalah untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dari persyaratan sistem manajemen mutu dan peraturan yang berlaku, mengevaluasi kapabilitas dari sistem mutu, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu. Lingkup audit meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, yakni pertama dokumen sistem mutu, kemudian organisasi, komitmen atau tanggung jawab manajemen, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur, proses dan pengendaliannya, serta evaluasi dan perbaikan. Prinsip dasar audit yang pertama adalah mempunyai sifat profesional sebagai sikap dasar, kemudian penyajian yang wajar, jadi wajib memberikan laporan yang benar berdasarkan fakta. Yang ketiga, adanya ketelitian, jadi kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. Yang keempat, independen, mempunyai sikap netral dan objektif pada saat membuat kesimpulan audit. Dan yang kelima, berdasarkan bukti, di mana penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terdapat dua tipe audit. Yang pertama adalah audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen organisasi sendiri oleh auditor internal dari organisasi tersebut, sehingga dapat dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan organisasi. Yang kedua, audit eksternal, jadi audit dari pihak kedua. Audit pihak kedua ini adalah audit yang dilakukan terhadap pihak luar organisasi, misalnya audit terhadap supplier, dan audit pihak ketiga yaitu audit yang dilakukan oleh pihak eksternal atau badan audit independen seperti adanya ISO. Berikutnya tentang audit mutu internal atau biasa disingkat sebagai AMI. Audit mutu internal merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dengan kesadaran dan kemauan dari institusi sendiri. Melalui audit mutu internal, ketercapaian peningkatan mutu akan diketahui dengan jelas dan akan didapatkan materi nyata, bahan-bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu. Tujuan dan fungsi dilaksanakannya audit mutu internal, itu yang pertama adalah fungsi akuntabilitas, di mana dengan adanya audit mutu internal ini dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan mutu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, fungsi peningkatan, di mana adanya audit mutu internal ini akan membantu kerja atau kinerja dari unit yang dilakukan audit sehingga mutu tetap terjaga dan dapat dilakukan peningkatan sesuai dengan harapan. Adapun urutan kerja audit mutu internal secara offline itu pertama-tama dilakukan penyusunan rencana dan jadwal audit dan kemudian disosialisasikan kepada pihak yang akan diaudit atau auditi. Yang kedua, persiapan rencana audit. Jadi apa saja yang harus diperiksa sebelum dan selama audit. Kemudian didiskusikan dengan pihak auditi. Yang ketiga, pemberian petunjuk dan penjelasan kepada tim auditor. Yang keempat, pengumpulan semua informasi yang diperlukan bagi tujuan audit. Nah, di sini juga dilakukan identifikasi masalah yang harus disampaikan nanti pada saat audit.
Yang kelima, pembuatan rencana pertemuan dengan pihak auditi, di mana pimpinan tim auditor itu akan menjelaskan proses audit dan informasi serta bantuan yang diperlukan auditi selama audit dilakukan. Yang keenam, pelaksanaan audit. Nah, di sini dilakukan pendokumentasian semua kegiatan dan adanya upaya agar auditi mengetahui dengan jelas semua hal yang tidak memenuhi standar mutu pada saat audit dilakukan. Berikutnya adalah rencana pertemuan tertutup dengan pihak auditi untuk menyampaikan hasil audit. Nah, dalam proses audit atau pada saat pertemuan penutup akan disampaikan kepada auditi bahwa laporan audit nanti akan disampaikan kepada pihak penanggung jawab jaminan mutu yang ada di institusi. Berikutnya adalah pembuatan draft laporan audit secara bersama dengan anggota tim auditor dan kemudian menyampaikan satu kopi laporan kepada pihak penanggung jawab penjaminan mutu yang ada di institusi. Yang ke-10 itu penyampaian draft laporan kepada pihak auditi. Kemudian penanggung jawab jaminan mutu di institusi memberikan persetujuan atas laporan audit dan kemudian akan disampaikan kepada auditi. Nah, laporan audit atau ringkasan laporan audit akan disampaikan kepada pimpinan institusi atas persetujuan penanggung jawab jaminan mutu yang ada di institusi. Nah, tindakan perbaikan atas hal-hal non-compliance yang terdapat dalam laporan audit itu harus dipantau oleh pimpinan institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami pada hari ini, yaitu tentang implementasi audit secara offline. Budaya mutu merupakan salah satu tujuan utama pengembangan penjaminan mutu pendidikan. Budaya mutu merupakan hasil sinergi dari segala upaya dalam peningkatan mutu, di mana evaluasi terhadap mutu lembaga pendidikan dilakukan melalui audit mutu. Audit mutu adalah penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah mutu telah terjamin sesuai standar yang ditetapkan. Tujuan audit antara lain adalah untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dari persyaratan sistem manajemen mutu dan peraturan yang berlaku, mengevaluasi kapabilitas dari sistem mutu, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu. Lingkup audit meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, yakni pertama dokumen sistem mutu, kemudian organisasi, komitmen atau tanggung jawab manajemen, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur, proses dan pengendaliannya, serta evaluasi dan perbaikan. Prinsip dasar audit yang pertama adalah mempunyai sifat profesional sebagai sikap dasar, kemudian penyajian yang wajar, jadi wajib memberikan laporan yang benar berdasarkan fakta. Yang ketiga, adanya ketelitian, jadi kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid. Yang keempat, independen, mempunyai sikap netral dan objektif pada saat membuat kesimpulan audit. Dan yang kelima, berdasarkan bukti, di mana penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Terdapat dua tipe audit. Yang pertama adalah audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen organisasi sendiri oleh auditor internal dari organisasi tersebut, sehingga dapat dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan organisasi. Yang kedua, audit eksternal, jadi audit dari pihak kedua. Audit pihak kedua ini adalah audit yang dilakukan terhadap pihak di luar organisasi, misalnya audit terhadap supplier,
Dan audit pihak ketiga yaitu audit yang dilakukan oleh pihak eksternal atau badan audit independen seperti adanya ISO. Berikutnya tentang audit mutu internal atau biasa disingkat sebagai AMI. Audit mutu internal merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dengan kesadaran dan kemauan dari institusi sendiri. Melalui audit mutu internal, ketercapaian peningkatan mutu akan diketahui dengan jelas dan akan didapatkan materi nyata, bahan-bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu. Tujuan dan fungsi dilaksanakannya audit mutu internal itu yang pertama adalah fungsi akuntabilitas, di mana dengan adanya audit mutu internal ini dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan mutu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, fungsi peningkatan, di mana adanya audit mutu internal ini akan membantu kerja atau kinerja dari unit yang dilakukan audit sehingga mutu tetap terjaga dan dapat dilakukan peningkatan sesuai dengan harapan. Adapun urutan kerja audit mutu internal secara offline itu pertama-tama dilakukan penyusunan rencana dan jadwal audit dan kemudian disosialisasikan kepada pihak yang akan diaudit atau auditi. Yang kedua, persiapan rencana audit. Jadi apa saja yang harus diperiksa sebelum dan selama audit. Kemudian didiskusikan dengan pihak auditi. Yang ketiga, pemberian petunjuk dan penjelasan kepada tim auditor. Yang keempat, pengumpulan semua informasi yang diperlukan bagi tujuan audit. Nah, di sini juga dilakukan identifikasi masalah yang harus disampaikan nanti pada saat audit. Yang kelima, pembuatan rencana pertemuan dengan pihak auditi, di mana pimpinan tim auditor itu akan menjelaskan proses audit dan informasi serta bantuan yang diperlukan auditi selama audit dilakukan. Yang keenam, pelaksanaan audit. Nah, di sini dilakukan pendokumentasian semua kegiatan dan adanya upaya agar auditi mengetahui dengan jelas semua hal yang tidak memenuhi standar mutu pada saat audit dilakukan. Berikutnya adalah rencana pertemuan tertutup dengan pihak auditi untuk menyampaikan hasil audit. Nah, dalam proses audit atau pada saat pertemuan penutup akan disampaikan kepada auditi bahwa laporan audit nanti akan disampaikan kepada pihak penanggung jawab jaminan mutu yang ada di institusi. Berikutnya adalah pembuatan draft laporan audit secara bersama dengan anggota tim auditor dan kemudian menyampaikan satu kopi laporan kepada pihak penanggung jawab penjaminan mutu yang ada di institusi. Yang ke-10 itu penyampaian draft laporan kepada pihak auditi. Kemudian penanggung jawab jaminan mutu di institusi memberikan persetujuan atas laporan audit dan kemudian akan disampaikan kepada auditi. Nah, laporan audit atau ringkasan laporan audit akan disampaikan kepada pimpinan institusi atas persetujuan penanggung jawab jaminan mutu yang ada di institusi. Nah, tindakan perbaikan atas hal-hal non-compliance yang terdapat dalam laporan audit itu harus dipantau oleh pimpinan institusi. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, maka seorang auditor, baik internal maupun eksternal, mereka harus mampu beradaptasi untuk tetap bisa melaksanakan fungsi audit. Maka, salah satu jalan yang mereka bisa lakukan yaitu melakukan audit secara online atau bisa disebut dengan remote audit. Dalam kondisi pandemi yang sekarang terjadi ini, maka ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu pengawasan jangka pendek, yang kedua yaitu pengawasan jangka panjang. Untuk pengawasan jangka pendek di sini seorang auditor bisa menggunakan bantuan teknologi seperti komputer yang terhubung dengan internet untuk memastikan bahwa proses
proses dalam sebuah organisasi itu berjalan dengan baik. Contohnya pada saat ini banyak sekali satuan unit yang melakukan refocusing ataupun melakukan penganggaran dana ulang terkait dengan bagaimana penanganan COVID di satuan tugasnya mereka masing-masing. Maka disinilah peran seorang auditor untuk memberikan pendampingan ataupun memberikan bantuan untuk memastikan bahwa anggaran untuk yang terbaru atau yang dianggarkan kembali ini sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya, pengawasan dalam jangka panjang. Di sini yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang auditor harus sudah mulai untuk membuat strategi khusus ataupun membuat desain khusus untuk pengawasan jangka panjang ke depannya. Jadi pengawasan tidak lagi hanya dilakukan secara tradisional, maka seorang auditor bisa membuat strategi khusus bagaimana pengawasan itu bisa dilakukan secara online atau remote audit ya, atau nanti dikomunikasikan dengan pemeriksaan secara langsung. Nah, ini tentunya memerlukan sebuah sistem database di mana semua data yang diperlukan untuk audit tersimpan di sana dan bisa terhubung dengan tempat auditor baik internal maupun eksternal bekerja, sehingga dari sana mereka bisa melakukan cek data. Setelah itu beberapa kali mereka bisa melakukan pertemuan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung, sehingga di sanalah akan menumbuhkan ataupun membentuk strategi khusus, strategi baru dalam proses audit di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu terkait dengan tahapan pelaksanaan audit jarak jauh atau remote audit. Ada 5 tahapan dalam pelaksanaan audit online atau audit jarak jauh. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu desk audit atau audit dokumen, yang ketiga yaitu physical checking atau pemeriksaan lapangan, yang keempat yaitu konfirmasi melalui wawancara jarak jauh, yang kelima yaitu close meeting atau pertemuan penutupan. Akan kami jelaskan satu persatu terkait dengan tahap pelaksanaan audit jarak jauh ini. Tahapan yang pertama yaitu tahapan planning atau perencanaan. Di sini seorang auditor akan mengkomunikasikan kepada audit melalui kegiatan open meeting atau pertemuan pembukaan. Di sana meliputi kegiatan terkait dengan agenda apa saja yang akan dilakukan, mulai dari ruang lingkup audit, objek audit, jadwal audit, lokasi uji petik, dan lain sebagainya. Di sini auditor bisa melakukan kegiatan opening meeting ini dengan video conference untuk memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang perlu diantisipasi dan dimodifikasi terkait dengan kesamaan dan perbedaan antara audit konvensional dengan audit online ini. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan dukungan perangkat teknologi yang digunakan seperti kamera dan aplikasi lainnya dalam menunjang proses audit yang akan datang. Tahap selanjutnya, tahap yang kedua yaitu desk audit atau audit dokumen, di mana seorang auditor akan mengecek seluruh dokumen yang diperlukan pada satuan unit kerja. Pada bagian ini, auditor harus memastikan benar-benar bahwa dokumen yang dikirimkan melalui platform berbagi file secara online merupakan dokumen yang ingin diuji atau yang diperlukan. Jika diperlukan, demi keefisienan waktu audit yang terus berjalan, auditor dapat meminta secara resmi otoritas akses kepada pimpinan satuan kerja atau audite untuk dapat diberikan izin membuka dan mengunduh aplikasi yang dimiliki seperti e-kinerja, e-sakip, e-laporan keuangan, dan lain sebagainya, agar dapat diakses untuk dilakukan pemeriksaan dari lokasi tim auditor. Tahap yang ketiga yaitu tahap physical checking atau pemeriksaan lapangan. Kalau dalam audit normal biasanya di sini seorang auditor akan memeriksa secara langsung, inspeksi langsung ke lapangan atau ke tempat kerja. Akan tapi
dalam audit online atau remote audit ini, di sini mereka tidak akan langsung terjun ke lapangan, tetapi mereka menggunakan pemanfaatan teknologi yang mereka miliki. Contohnya, salah satu teknik dan pendekatan yang dapat digunakan yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi langsung dua arah, diantaranya menggunakan teknologi two-way smart glass berbasis Android. Auditor juga dapat menginstruksikan kepada satuan kerja ataupun kepada audite untuk melakukan live streaming melalui drone atau telepon seluler, sehingga dari sana mereka akan mengetahui secara langsung proses di lapangan dan membuat video dan foto secara online real time di lokasi pekerjaan yang mereka ambil uji petik. Tahap yang keempat yaitu tahap konfirmasi atau wawancara jarak jauh. Tahap ini bisa dilakukan melalui berbagai macam media teknologi yang tersedia seperti Google Meet, Zoom, Skype, dan lain sebagainya. Perbedaannya antara konfirmasi wawancara jarak jauh dengan open meeting di sini adalah konfirmasi ini dilakukan langsung terhadap pelaksanaan yang terkait dengan temuan audit, sehingga satuan kerja yang ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka di sanalah satuan kerja yang akan melakukan wawancara dengan auditor. Selain itu juga nanti pada tahap ini seorang auditor juga harus siap dengan daftar pertanyaan yang disampaikan beserta kriteria-kriteria baik itu dari sisi perundangan maupun dari sisi prosedur aturan yang ada di satuan kerja, sehingga nantinya itu menjadi salah satu petunjuk untuk memastikan bahwa proses di satuan kerja tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang buat teman-teman. Hari ini saya akan membuat kesimpulan setelah daripada penyampaian materi dari Pak Eko. Alhamdulillah, kesimpulan yang saya buat pada hari ini yaitu pengawasan merupakan suatu kegiatan sistematis yang berupaya bagi menetapkan kinerja standar untuk merancang sistem serta membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini juga bisa dilakukan agar bisa memastikan apakah mungkin terjadi suatu hal yang menyimpang serta mengambil langkah perbaikan untuk menjamin bahawa semua sumber daya yang digunakan seefektif mungkin. Terdapat dua sistem pelaksanaan yang dapat dilakukan agar proses pengawasan tetap berlangsung secara berterusan walau berada di dalam kondisi apapun, khususnya seperti kondisi sekarang ini, yakni penularan wabak COVID-19. Sistem yang pertamanya implementasi audit offline, juga yang keduanya remote audit online. Implementasi audit online yakni merupakan suatu sistem penilaian untuk memastikan tujuan suatu kegiatan bisa dicapai sesuai standar yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa tujuan, antaranya
untuk mengetahui kesesuaian persyaratan sistem dan peraturan manajemen mutu. Kemudian yang keduanya mengevaluasi kapabilitas dari sistem mutu. Juga yang ketiga mengevaluasi efektivitas penerapan sistem jaminan mutu. Kemudian yang keempat mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu. Kemudian terdapat beberapa urutan yang harus diikuti. Pertamanya yakni audit sistem, kemudian yang kedua itu audit produk, kemudian yang ketiga itu audit proses. Juga terdapat beberapa langkah pelaksanaan audit offline, yakni kalau kita bisa lihat itu ada 13 langkah kesemuanya. Kemudian yang pertama itu penyusunan rencana dan jadual audit dan sosial kepada auditi. Kemudian yang kedua persiapan rencana audit yang menguraikan secara jelas apa yang harus diperiksa. Kemudian yang ketiga pemberian petunjuk dan penjelasan kepada tim auditor. Kemudian yang keempat pengumpulan semua informasi yang perlu yang diperlukan bagi tujuan audit. Kemudian yang kelima itu pembuatan rencana pertemuan dengan pihak auditi. Kemudian yang keenam itu pelaksanaan auditi, yakni mendokumentasikan semua kegiatan dan upaya agar auditi mengetahui dengan jelas semua hal yang tidak memenuhi standar mutu. Kemudian yang ketujuh pembuatan rencana pertemuan tertutup dengan pihak auditi. Kemudian yang kedelapan dalam proses audit atau pertemuan penutup akan disampaikan kepada auditi bahawa laporan audit akan disampaikan kepada pihak penanggungjawab jaminan mutu di institusi. Kemudian yang ke-9 pembuatan draft laporan audit secara bersama dengan anggota tim auditor. Kemudian yang ke-10 penyampaian draft laporan kepada pihak auditi. Yang ke-11 penanggungjawab jaminan mutu di institusi memberikan persetujuan atas laporan audit dan kemudian disampaikan kepada auditi. Kemudian yang ke-12 laporan audit atau ringkasan laporan audit disampaikan kepada pimpinan institusi atas persetujuan penanggungjawab jaminan mutu. Kemudian yang ke-13 tindakan perbaikan atas hal-hal yang non-compliance yang terdapat dalam laporan audit harus dipantau oleh pimpinan institusi. Baik. Remote audit yang keduanya iaitu remote audit, iaitu online. Tahapan pelaksanaan audit jarak jauh ataupun remote audit sebagai salah satu alternatif untuk melakukan strategi pengawasan di masa pandemik COVID-19, yakni gunanya minimalkan tatap muka antara auditor dengan auditor secara umum. Terdapat beberapa pelaksanaan yang bisa yang harus dilaksanakan. Pertamanya planning, yang keduanya iaitu desk audit, yang ketiganya physical checking, yang keempatnya konfirmasi, kemudian yang kelima iaitu close meeting. Planning yang pertama itu planning iaitu suatu perencanaan yang seringkali dikomunikasi pada auditi melalui open meeting, iaitu pertemuan pembukaan meliputi ruang lingkup, objek audit dan jadual audit, juga sama lokasi uji petik. Di saat ini juga para auditor melakukan video conference dengan auditi untuk memberikan penjelasan kepada tim mengenai hal-hal yang perlu. Kemudian yang kedua desk audit, yakni tahap kunci sukses pada saat proses desk audit adalah persiapan yang matang yang terkait pemahaman bisnis, proses risiko, juga current control yang sudah ada dan nature bagi si bisnis itu sendiri. Dalam tahap desk audit, pihak yang diaudit memerlukan lebih banyak waktu bagi untuk menyiapkan dan juga mengunggah dokumen ke dalam platform berbagi file, juga untuk share juga untuk uploadnya. Ketiga iaitu physical checking. Physical checking adalah suatu proses pemeriksaan lapangan ke lokasi pekerjaan. Auditing merupakan tahapan yang paling berusia vital dan menantang dalam pelaksanaan remote audit. Hal tersebut dikarenakan fisik pekerjaan yang dikerjakan satuan kerja tidak dapat diperiksa secara langsung oleh tim auditor guna meyakini kesesuaian dan kebenaran dengan dokumen penanggungjawab. Salah satu teknik dan pendekatan yang dapat digunakan iaitu memanfaatkan teknologi komunikasi secara komunikasi langsung, dua arah di antara penggunaan teknologi two-way smart glass berbasis Android.
Keempat, konfirmasi, yakni wawancara jarak jauh, iaitu wawancara dalam rangka permintaan keterangan terhadap temuan audit dapat dilakukan dengan melakukan pemanggilan langsung terhadap personel inti atau penanggungjawab kegiatan melalui beberapa aplikasi yang tersedia seperti Google Meet, Zoom dan lain-lain. Yang terakhir kali, close meeting, yakni pertemuan penutupan, iaitu dalam close meeting ini, pelaksanaan close meeting pada saat remote audit mirip dengan open audit. Cuma perbedaannya hanyalah pada saat close meeting disampaikan juga tahapan hasil audit secara online untuk disepakati kedua belah pihak dengan tanda tangan virtual sebagai dasar pembuatan laporan hasil audit. Close meeting juga terdapat keunggulan dan kelemahannya sendiri. Yakni keunggulannya seperti dapat membatasi penularan penyakit, termasuk penularan pandemik COVID-19 juga. Kalau dilihat juga terdapat kelemahannya, seperti mana misalnya observasi visual, terdapat pekerjaan auditi pada saat uji petik tidak seteliti dan secermat proses pada audit konvensional, yakni dari sudut melihatnya, mengukurnya, menghitung secara langsung. Jadi alhamdulillah, setakat ini saja simpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil materi dari Ibu Siti Khadijah juga Pak Eko. Terusnya saya serah kembali kepada Pak Eko untuk selanjutnya. Sekian, terima kasih.